Swastiastu. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan Administrasi Niaga, akan mempresentasikan mengenai dampak dan penanggulangan coronavirus terhadap Global Supply Chain Management. Materi ini kami dapatkan berdasarkan jurnal yang berjudul Impact of Coronavirus COVID-19 on the Global Shipping and Maritime Industry in Indonesia and How to Overcome the Coronavirus Outbreak based on WHO and IMO Recommendation. Disusun oleh Muhammad Daniel Arifin dengan tanggal unggah 5 Mei 2020. Baik, kita langsung saja ke materi, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dampak nyata dari pandemi coronavirus terhadap industri kemaritiman di Indonesia terjadi pada 3 sektor utama, yaitu sektor pelayaran nasional, sektor galangan kapal, dan sektor kepelabuhan. Yang pertama ada sektor pelayaran nasional. Terdapat 4 aspek yang terdapat di bisnis sektor pelayaran akibat mewabahnya coronavirus, yaitu yang pertama yaitu ada penurunan volume kargo, ekspor dan impor. Penurunan volume kargo baik pada ekspor impor terdapat pada kargo domestik, terutama pada kargo penunjang ekspor impor, dan distribusi nasional yang turun 5-10%. Yang kedua, proses clearance di pelabuhan. Proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaan kesehatan kru kapal, dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. Hal ini berdampak pada penambahan biaya operasional kapal. Yang ketiga yaitu penurunan kinerja sebagai dampak physical distancing dan work from home. Kebijakan physical distancing dan work from home juga terdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja termasuk tenaga operasional di lingkungan. Yang keempat yaitu permasalahan docking kapal. Pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan. Dan kapal lainnya harus antri lama untuk docking dalam 2 bulan terakhir. Selain itu, spare part kapal yang impor dari Cina terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal. Kondisi yang sangat memukul sektor pelayaran nasional saat ini juga akan berdampak pada menurunnya kinerja industri terkait lainnya, seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri spare part kapal, hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut. Baik, untuk 2 faktor lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas 2 sektor selanjutnya, yaitu sektor galangan kapal dan sektor kepelabuhan. Sektor galangan kapal. Kondisi industri galangan kapal beberapa bulan terakhir memprihatinkan. Pasalnya, sebagian besar komponen kapal masih bergantung pada impor, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menurun. Produktivitas galangan pun menurun seiring arahan bekerja dari rumah maupun physical distancing dari pemerintah. Selain produktivitas, hal tersebut juga membuat arus logistik terkoreksi yang berpotensi tertransmisikan pada pengurangan kebutuhan kapal. Yang kedua, sektor kepelabuhan. Terdapat beberapa dampak yang berimbas pada sektor kepelabuhan akibat pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu 1. Penghentian operasi pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC untuk sementara menghentikan operasi 3 dari 5 terminal penumpang yang dikelolanya. Penutupan tersebut dilakukan karena kapal yang melayani penumpang di ketiga pelabuhan tersebut menghentikan sementara pelayanannya guna meredam meluasnya penyebaran COVID-19. Yang kedua yaitu keterlambatan proyek strategis kepelabuhanan. Sejumlah proyek strategis di sektor kepelabuhanan yang saat ini sedang dikerjakan ataupun dijadwalkan untuk dilakukan oleh BUMN, PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC juga dikhawatirkan tidak selesai sesuai target. Dengan masifnya efek coronavirus COVID-19 saat ini, ada kemungkinan penyelesaian proyek-proyek tersebut akan mundur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai upaya penanggulangan COVID-19 terhadap Global Supply Chain Management. Guna menjamin sustainability dari aktivitas di industri kemaritiman Indonesia yang sulit seperti saat ini, diperlukan adanya pencegahan dan penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia sesuai dengan standar keselamatan internasional. Terdapat beberapa rekomendasi dari Badan Internasional untuk penanganan kasus COVID-19 ini, yaitu dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO dan Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO memberikan 8 rekomendasi penting kepada pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan kasus penyebaran coronavirus COVID-19 ini. Rekomendasi tersebut diantaranya yang pertama, ada aktivitas emergensi nasional dan membentuk tim khusus yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berbasis bukti-bukti. Yang kedua, memperluas deteksi kasus secara intensif serta pelacakan kontak untuk mengetahui secara pasti di wilayah Indonesia mana saja yang terjadi penularan aktif.
Yang ketiga, ada mendorong desentralisasi kapasitas laboratorium, terutama pada laboratorium yang memiliki kapasitas serta peningkatan kapasitas lab yang ada. Sementara itu, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang sudah memiliki lab uji COVID-19 sampai saat ini belum memberikan kewenangan untuk melakukan uji lab terhadap kasus infeksi virus corona tersebut. Lalu yang keempat ada mengumumkan kasus terkonfirmasi dan menyampaikan perincian pelacakan kontak segera kepada WHO agar dapat dianalisis dan memberikan advice kepada pemerintah. Yang kelima, ada opsi containment antara lain meliburkan sekolah, membatalkan pertemuan dalam jumlah besar, menghindari perjalanan ke tempat umum. Yang keenam ada mempromosikan dan menjaga jarak ketika bersosialisasi, tidak boleh berjabat tangan, mencium atau memeluk, dan langkah-langkah perlindungan dasar lainnya seperti mencuci tangan dan memakai masker. Yang ketujuh, menyarankan orang yang menunjukkan gejala pernapasan untuk tetap tinggal di rumah atau melakukan isolasi mandiri dan segera memeriksa diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam jumlah besar di 132 rumah sakit rujukan. Sarana dan prasarana ini meliputi stok alat perlindungan diri, ventilator, respirator, dan bahan sarpas medis lainnya. Selain itu, perlu kantong-kantong mayat dan tata cara pemakaman yang aman untuk setiap orang yang meninggal akibat infeksi saluran pernapasan COVID-19 ini. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan kami yang masih terkait pada upaya penanggulangan adanya virus COVID-19. Jadi, IMO menerbitkan rekomendasi kepada seluruh negara anggota IMO, para pelaut, dan perusahaan pelayaran dalam 2 surat edaran, yaitu Circular Letter. Rekomendasi IMO ini disusun dengan tetap mengacu pada rekomendasi yang dikembangkan oleh WHO atau World Health Organization dan Divisi Manajemen Kesehatan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja, DHMOSH PBB. Jadi, IMO tersebut meliputi yang pertama itu ada Circular Letter Number 4203 Novel Coronavirus 2019 nCoV-18 contain information and guidance on precautionary measures that must be taken to minimize risk for delegates attending meeting at IMO after the recent coronavirus outbreak 2019 nCoV. And number 2 is Circular Letter Number 4204 Novel Coronavirus 2019 nCoV-19 contain information and guidance on precautions that must be taken to minimize risk to seafarers, passengers, and other on board. IMO also recommends following other additional suggestions, including International Maritime Health Association or IMHA advice for shipping companies, and the second one is US Coast Guard or USCG Novel Coronavirus Precautions. Baik, kurang lebih itu saja pemaparan materi yang dapat saya jelaskan, dan untuk kesimpulan akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang nyata, baik pada global shipping yang mempengaruhi kondisi supply chain secara umum, serta industri kemaritiman di Indonesia secara khususnya, guna menjamin sustainability dari aktivitas di industri kemaritiman Indonesia yang sulit seperti saat ini. Diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia sesuai dengan standar keselamatan internasional. Sikap dan pemerintah Indonesia adalah melakukan tindakan untuk membatasi risiko penyebaran COVID-19 tanpa pembatasan terhadap lalu lintas bandara internasional, di mana sejalan dengan rekomendasi dari IMO dan WHO. Konsekuensinya adalah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menyatakan akan mengawasi secara ketat pelaksanaan rekomendasi IMO dan WHO terkait peningkatan pengawasan dan pencegahan terhadap masuknya COVID-19 ke tanah air, terutama penyebaran yang melalui jalur-jalur pelayaran internasional dan transportasi kapal. Upaya lain yang juga dilakukan adalah dengan melaksanakan anjuran social distancing dan work from home atau bekerja dari rumah terhadap pihak-pihak terkait di dunia kemaritiman Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.